Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim. Tahukah Anda, bahwa keris mempunyai banyak bagian, setiap bagian memiliki filosofi yang mendalam. Filosofi tersebut mempunyai nasihat yang mendalam mulai dari ketuhanan, kemanusiaan dan sesama makhluk hidup. Yang paling sederhana untuk kita fahami adalah, antara bilah keris dengan sarungnya. Melambangkan, kemanunggalan Kaula Gusti, yang artinya menyatunya Tuhan kepada hambanya. Filosofi tersebut janganlah kita salah artikan, menyatunya Tuhan bukan berarti Tuhan menyatu dengan makhluknya, tetapi di sini dimaknai Tuhan selalu bersama dengan makhluknya sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 40, yang artinya, janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Para sesepuh Jawa dalam menjelaskan, kemanunggalan Kaula Gusti, membuat falsafah tentang ketuhanan yang berbunyi, weruh marang pangeran iku, ateges weruh marang awake dewe, lamun durung weruh awake dewe, tangeh lamun weruh marang Pangera Gusti iku, dumunung ana jeneng sira pribadi, dene ketemune Gusti lamun sira tansah eling. Falsafah tersebut memiliki arti, bahwasanya barang siapa tahu adanya Tuhan berarti sudah mengenal dirinya, kalau belum mengenal dirinya sendiri sulit untuk mengenal Tuhan. Konsep demikian di Islam juga ada, tertuang di dalam kitab As-Sa'adah karya Imam Al-Ghazali, bahwasanya Nabi bersabda, yang artinya, barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Syaikh Arsalan Ad-Dimasya, beliau juga mempunyai pemikiran ketuhanan yang sama dengan orang Jawa. Beliau berpendapat, kalau kamu datang kepadanya tanpa diri kamu, maka dia akan menerimamu. Jika kamu datang kepadanya dengan dirimu, merasa ada dengan dirimu, maka dia akan menghijabmu daripadamu. Membahas tentang kemanunggalan Kaula Gusti, di dalam sebilah keris, secara tidak langsung orang dahulu memberikan pesan tersirat bahwasannya manusia itu makhluk yang lemah dan Tuhan hanya yang maha kuasa. Pesan tersebut sesuai dengan ajaran Islam sebagaimana firman Allah dalam An-Nisa ayat 2, yang artinya, dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Pada bilah keris ada proses percampuran antara batu meteor dengan biji besi. Bilah keris dibuat dengan dihiasi corak dan berbagai ornamen yang indah fungsinya untuk menutupi ketajamannya. Secara tersirat diartikan memberikan pelajaran agar manusia tidak sombong. Ajaran tersebut sesuai dengan firman Tuhan dalam surat Luqman ayat 18 yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong dan jangan berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Mengutip dari naskah-naskah kuno dan berbagai sumber. Ricikan keris, selain merupakan elemen estetik yang mempercantik penampilan keris, sebenarnya mengandung banyak makna. Dalam ricikan ada pesan dan pengharapan yang berkaitan erat dengan hubungan antara manusia sebagai makhluk ciptaan dengan Sang Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa. Tak dipungkiri bahwa keris memiliki makna sendiri bagi masyarakat Indonesia pada umumnya. Selama ini sebilah keris dimaknai sebagai simbol keabadian, yaitu bersatunya lelaki Pesi, dan perempuan Gonjo, atau bisa disebut Lingga dan Yoni, juga dapat juga diartikan, bersatunya Bapa Angkasa Pamor dari langit, yaitu berbahan meteor, dan Ibu Pertiwi, Wesi, berbahan baja atau besi dari bumi. Pemaknaan warongko manjing curigo, curigo manjing warongko, warangka yang membungkus bilah keris, dan bilah keris yang masuk dalam warangka merupakan manifestasi dari ajaran manunggaling Kaula Gusti yang banyak diugemi oleh masyarakat Jawa pada khususnya. Inti ajarannya adalah bahwa rasa sejati manusia sesungguhnya harus mencerminkan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Menyangkut ricikan keris yang lebih detail, sebenarnya juga dibuat dengan landasan kepasrahan kepada Zat Pencipta yang Maha Agung. Mengabdi dan menyembah kepada Sang Pencipta. Seperti yang sudah dipahami selama ini bahwa Pesi merupakan simbol lelaki, Gonjo adalah simbol perempuan, maka wilah atau bilah keris merupakan lambang panembah jati kepada Tuhan. Wilah yang meruncing ke atas, menyiratkan bahwa manusia harus selalu mengerucut ke atas, menyiratkan bahwa manusia harus selalu mengerucut olah batinnya menuju kepada cahaya Allah yang terang benderang. Sementara sisi tajam di samping kanan kiri bilah menyiratkan bahwa dalam menyembah harus menggunakan tatanan lahir dan batin atau syariat dan marifat. Odo-odo, yang membentuk garis tengah dari atas sogokan menuju ke ujung keris, adalah peringatan agar manusia dalam bertindak harus selalu berhati-hati. Ini artinya, perilaku manusia menjadi hal yang utama.
Lis atau gusen, merupakan penggambaran hawa nafsu. Bungkul adalah lambang tekad yang sudah bulat. Tekad untuk menyelesaikan semua pekerjaan dengan baik atau tekad untuk mencari ilmu yang bermanfaat. Dalam kebulatan tekad itu, manusia juga harus memiliki landasan batin yang luas, yaitu kesediaan untuk memaafkan kesalahan orang lain dan dirinya sendiri. Landasan ini dilambangkan dalam blumbangen yang berarti kesabaran. Ricikan janur yang terletak di antara sogokan merupakan nasihat agar manusia mesti bersifat luwes dan tidak kaku. Sebagai makhluk yang selalu menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia harus bersikap toleran kepada sesamanya termasuk dalam perbedaan beragama. Greneng yang berbentuk dua huruf Jawa, do, yang bisa dibaca, dodo, bisa diartikan kejujuran. Seperti ada ungkapan lama, iki dodoku, endi dodomu. Ini dadaku, mana dadamu, maka greneng melambangkan orang yang bicaranya selalu jujur dan terus terang. Ricikan tingil, memberi gambaran agar manusia itu mesti rendah hati dan tak suka pamer. Bila memiliki kelebihan ilmu, seharusnya tak perlu ditonjol-tonjolkan, karena kalau memang berilmu, nantinya juga akan dikenal orang lain. Sogokan, mencerminkan tentang seseorang yang selalu ingin mengetahui tentang kebenaran sejati. Jadi manusia diharuskan untuk mengungkapkan tentang kebenaran, bukan hanya sekadar tahu sebatas kulit luarnya saja. Namun dalam mencari dan mencoba mengungkapkan kebenaran itu, manusia harus selalu waspada, berhati-hati agar tak merugikan manusia lain yang tak bersalah. Tikel alis, dimaknai sebagai lambang kewaspadaan. Sementara salah satu ricikan keris yang paling terkenal yaitu, sekar kacang atau kembang kacang, merupakan imbauan agar manusia meniru dan memakai ilmu padi, semakin berisi semakin menunduk. Kerendahan inilah yang selalu diingatkan karena manusia mudah tergelincir dalam sikap sombong dan arogan. Kedua sikap ini gampang menjatuhkan manusia dalam alam kebejatan dan kenistaan. Gandik, menjadi cermin kepasrahan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bentuk gandik yang agak miring merupakan lambang ketundukan hati terhadap Sang Pencipta. Dengan rasa yang selalu pasrah kepada Sang Ilahi, maka manusia akan lebih berhati-hati dalam berbicara. Semua ucapannya sudah dipikirkannya terlebih dahulu. Kehati-hatian dalam berbicara ini di dalam keris dilambangkan sebagai lambe gajah. Manusia akan bisa menjalankan semua ajaran yang dicerminkan dalam bentuk-bentuk ricikan keris itu bila hati dan pikirannya bersedia menerima nasihat luhur. Kesediaan menerima nasihat ini dilambangkan dalam bentuk sirah cecak pada gonjo. Sementara perhatiannya terpusat dengan seksama kepada orang pandai yang sedang memberi nasihat luhur kepadanya. Perhatian yang terfokus inilah disimbolkan oleh para empu keris dalam bentuk gulu melernya. Setelah menerima semua nasihat itu, yang bersangkutan akan mengikuti semua nasihat gurunya itu dilambangkan dalam bentuk buntut urang. Yang terakhir, setelah semua langkah dipenuhi, maka manusia harus mengamalkan ilmunya yang telah diperolehnya itu. Seharusnya mengamalkan ilmu ini dimaknakan dalam bentuk sebit ron lontar. Jadi pada dasarnya, ricikan keris merupakan lambang-lambang pengharapan dan doa. Demikian ulasan ini yang dihimpun dari berbagai sumber, semoga ada hikmahnya. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.